Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas improvement baru di package-nya kita, yaitu Laravel Data Table Livewire. Nah, di sini kita baru saja rilis untuk package-nya jadi versi 1.1. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman atas masukan dan feedback-nya. Sini ada beberapa fitur yang baru saja kita rilis, itu hasil dari feedback-nya teman-teman. Jadi di versi 1 ini ada beberapa fitur, tapi kita fokusnya di bagian performance sama di bagian server side rendering. Tanpa berlama-lama, kita langsung bahas apa saja perubahannya. Oke, nah di sini untuk beberapa perubahannya itu adalah sini kita buat jadi metodenya server side rendering ya teman-teman ya. Jika handle data besar itu tidak lemot atau tidak membuat server kita down ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan Livewire dengan konsep lazy loading yang telah disediakan dari Livewire. Terus kedua, sini kita tambah buat juga untuk performance-nya. Nah, di sini kita menggunakan compute properties. Nah, teman-teman boleh cek di dokumentasi Laravel Livewire apa itu compute properties. Dan kedua itu adalah selanjutnya itu dynamic pagination. Nah, di sini kita tambah optionnya, kita bisa menggunakan simple paginate. Ini ada di bagian config Livewire data table-nya. Terus di sini kita buat untuk kolom untuk number-nya. Jadi di sini kita bisa sorting by number 1 sampai 100. Kalau kita sortnya descending berarti dari 100 sampai 1. Ini number ya teman-teman ya, bukan ID. Oke, di sini yang terakhir itu adalah support untuk query scope. Jadi jika teman-teman ingin menampilkan data, contohnya berdasarkan where status sama dengan aktif atau enggak, teman-teman mau custom query-nya, nah teman-teman ini disupport. Nah, tinggal menambahkan scope-nya di bagian modelnya. Bagaimana cara update-nya, dan kita coba implementasi update-nya ke dalam project yang kita. Oke? Nah, di sini sebelumnya teman-teman buka dulu project-nya teman-teman. Buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, saya saranin untuk menonton video sebelumnya, atau teman-teman boleh klik tombol tanda seru yang ada di sebelah kanan daripada video ini untuk menonton video sebelumnya tentang bagaimana cara install dan cara penggunaan daripada package Livewire Data Table ini. Di video ini kita fokus untuk update-nya apa saja dan proses update-nya dan cara penggunaan update-nya itu seperti apa. Oke? Nah, di sini kita buka aja project-nya kita yang sebelumnya. Kemudian kita buka VS Code-nya kita. Oke, teman-teman boleh lihat di sini di bagian require, harusnya sebelum install atau sebelum update, teman-teman harusnya lihat di sini itu adalah package-nya itu versi 1.0 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian composer log, kita cari developer awam, untuk versionnya masih versi 1.0 ya teman-teman. Kamu tinggal untuk proses update-nya, caranya gampang. Di sini kamu cukup buka terminal. Ini kita copy aja. Lakukan composer update. Nah, cukup seperti ini. Composer update sama nama package-nya kita. Seperti itu. Kita enter. Kamu bisa lihat di bagian sini, dia lagi sedang proses upgrade dari versi 1.0 ke versi 1.1. Kita tunggu aja untuk proses upgrade-nya. Oke, udah selesai. Kita udah selesai untuk proses upgrade-nya ke versi 1.1. Sekarang kita lihat di Composer JSON, ini masih di atas 1.1. Oke, dia masih tetap seperti ini. Tapi kalau kita lihat di dalam Composer log-nya, kita cari nama package-nya. Ini kita copy, terus kita di Composer log, kita coba cari
Sekarang versinya sudah versi 1.1. Oke, kalau sudah sampai seperti ini, itu berarti kamu sudah berhasil install atau berhasil upgrade untuk versi Livewire data table-nya. Oke, kita close dulu. Kita close. Harusnya nggak ada breaking change ya teman-teman ya. Nah, ini harusnya kalau kita refresh, teman-teman sekarang boleh lihat nih, ada loadingnya gitu. Buat teman-teman yang ada error seperti ini, coba jalanin PHP Artisan Optimize Clear. Jadi kita clear dulu cache-nya. Oke, setelah ini teman-teman cukup refresh lagi aja. Oke, udah berhasil ya. Jadi dia untuk mengambil data terbaru dari package-nya, teman-teman cukup jalanin PHP Artisan Optimize Clear untuk nge-clear cache-nya seperti itu. Nah, ini nggak ada error ya teman-teman ya. Sekarang kalau kita refresh lagi, nah sekarang kita akan coba lihat perubahannya. Ini kita coba refresh dulu, atau kita coba 25 per page. Itu ada sedikit kayak loading kayak gitu ya teman-teman ya. Itu untuk ngambil server side-nya seperti itu. Per page, nah itu kayak ada loading-loadingnya gitu teman-teman. Coba kita sini tes, ada loading sekitar sesuai dengan kecepatan server yang kita seperti itu. Jadi untuk implementasi daripada server side renderingnya. Oke, terus kita lihat lagi. Di sini ada dynamic pagination. Jadi kita bisa tambahin simple paginate seperti itu. Nah, ini untuk penggunaannya ini teman-teman boleh lihat di dalam config-nya. Nanti ada namanya itu default pagination seperti itu. Nah, untuk default pagination ini biasanya itu kita by default package-nya itu menggunakan paginate. Nah, kalau paginate berarti seperti ini, dia lengkap semua. Oke, kalau dia pakai simple paginate, kita akan coba lihat. Kita close dulu, kita ke bagian public, config, Livewire data table. By default, setelah teman-teman upgrade, itu nggak bakalan ada di sini gitu. Ini teman-teman boleh cukup hapus dulu. Teman-teman publish ulang untuk config daripada data table Livewire-nya. Kita coba lihat cara publish config-nya itu. Copy aja. Kita paste. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini kita lihat sekarang ada default pagination. Default pagination ini by default pakai paginate. Kamu kalau ingin menggunakan simple paginate, ini kita copy aja, masukkan ke dalam ini. Seperti ini, kita simpan. Kita coba cek lagi data table-nya kita refresh. Sekarang udah beda. Jadi next sama previous. Previousnya ini by default langsung kena disable ya teman-teman ya, karena previewsnya nggak ada. Ini ada di halaman pertama. Nah, kalau kita next, baru previewsnya ada seperti itu. Oke, jadi itu update yang kedua. Teman-teman bisa custom, ada dua opsi, pakai paginate atau pakai simple paginate. Oke, sekarang per page teman-teman boleh lihat di sini 10. Ini kan mentok ya teman-teman ya. Kalau kita 100 per page ini mentok. Nah, teman-teman boleh custom juga. CSS-nya itu ada di sini kalau nggak salah nih. Nah, ini kita per page nih, per page select. Ini autonya kita hapus saja. Kita refresh, aman ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kamu bisa custom CSS-nya di dalam sini, di dalam config-nya. Oke, kita coba cek lagi yang kedua. Itu sekarang ada column number gitu. Kita akan lihat perbedaannya. Kan by default kita ini ID ya teman-teman ya, bukan number. Nah, bagaimana nanti jika projectnya kita itu pakai UUID gitu teman-teman? Otomatis di sini nggak berurutan gitu ya. Jadi kita buka
komponen usernya kita, user table. Di sini ini kan kita menggunakan ID ya. Kamu bisa ganti ini jadi number. Sini bisa teman-teman bebas mau pakai labelnya mau pakai number atau hanya number seperti ini atau hanya hashtag, bebas. Yang penting intinya key kolomnya itu adalah NO seperti ini. Save. Nah, oke, nggak ada kelihatan ya teman-teman ya perubahannya. Mungkin nanti bakalan kelihatan kalau kita itu pakai scope ya teman-teman ya. Nextnya kita query scope. Oke, ini untuk kita ingin custom relasi, contohnya seperti itulah ya teman-teman ya. Cara penggunaannya, contohnya di sini kita coba buka untuk database-nya kita, user. Oke, di sini kan ada user role nih. Contohnya kita ingin menampilkan user yang role ID-nya itu, contohnya kita lihat ini kan ada ini ada relasi ya ke table roles user. Kita mau ngecek atau kita hanya mau menampilkan data user yang role-nya itu adalah user aja gitu teman-teman. Kan user ini berarti role-nya 1 ya. 1. Contohnya seperti itu. Berarti kita ke model user, ini kita kasih scope baru gitu teman-teman. Public function scope role. Kemudian di sini kita pakai query builder. Query. Kemudian di sini kita pakai builder juga. Nah, return $query where kita coba by langsung tembak berdasarkan user aja ya teman-teman ya. Role ID sama dengan 1 contohnya. Role ID sama dengan 1. Oke, seperti ini. Buildernya jangan lupa di impor ya teman-teman ya, database Eloquent builder. Oke, kemudian scope role ini teman-teman pakai di dalam, oh ini udah sama ya, scope roles pakai S ya teman-teman ya. Nah kemudian ini pakai di sini kita tinggal kirim aja parameternya. Nama parameternya itu scope ya teman-teman ya. Terus di sini kita kasih nama scope yang sudah kita definisikan di dalam modelnya. Untuk penggunaan scope itu, scope-nya nggak usah ya teman-teman ya. Cukup scope yang kita gunakan itu roles. Berarti roles seperti ini. Oke. Kemudian ini kita buka di user table. Di sini kita masukin setelah model, kita masukin scope-nya. Scope. Oke. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Oke, nah ini kita udah lempar untuk scope-nya. Kita akan coba cek lagi datanya. Oh iya. Coba kita cek lagi. Oh ya, kita belum return ya teman-teman ya. Kita return dulu. Kita refresh lagi. Sekarang kamu boleh lihat yang tampil itu hanya user role-nya. Itu. Nah, sekarang kita coba kasih di sini ID ya. User table. Kita kasih ID seperti yang awal tadi. Ini nggak berurutan ya. Karena ini berdasarkan ID teman-teman. Jadi 459 12 14. Ini untuk ID-nya gitu. Oke, sekarang kita hanya menggunakan number. Oke, 1 2 3 sampai 45. Kalau kita sorting dia langsung berurutan ya teman-teman ya.
Jadi seperti ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu jika kita menggunakan metode simple pagination, simple paginate. Oke. Untuk nextnya di sini menggunakan query scope yang tadi ya teman-teman ya. Kita udah menggunakan simple paginate juga. Sekarang kita mau custom lagi untuk table usernya ini. Kita kombinasikan menggunakan relasi seperti itu. Contohnya di sini berarti kita buat where has role. Oke, sini kita buat lagi query-nya. Jadi where query, where name-nya. Jadi ini kita ingin mengambil data berdasarkan table role ya teman-teman ya, yang sudah memiliki relasi seperti itu. Atau seperti kita coba seperti ini dulu. Kita coba cek database-nya kita. Kita mau nampilkan yang role-nya editor. Oke, seperti ini. Coba refresh. Nah, dia editor semua teman-teman. Oke. Atau mau yang lebih simpel lagi. Nah, jadi kalau lebih simpel lagi, kamu cukup menggunakan where relation. Nama relasinya apa? Role. Dan kamu ingin mencari apa gitu. Berarti role yang name-nya itu sama dengan editor. Seperti ini. Kalau kita refresh, yap, sama aja. Nggak ada perubahan. Oke. Kalau kita kasih di sini yang user. Nah, dia role user semua tampil. Ya, seperti ini. Kalau kita menggunakan simple paginate. Jadi, kita refresh. Nah, seperti ini. Previous. Kalau kita sorting, harusnya dia berurutan ya, teman-teman ya. Ini kan paling akhir itu 14. Kalau ini kita sorting, yang akhir itu paling atas itu jadinya 14 gitu. Di kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, itulah untuk proses release update-nya di versi 1.1. Buat teman-teman yang menggunakan package ini, jika ada masalah atau ada isu, teman-teman boleh masukkan ke isu sini, open issue aja di bagian sini, tambahin isunya apa dan isunya seperti apa, seperti itu. Nanti kita coba fix. Nanti saya coba fix, dan terus buat teman-teman yang ada masukan atau feedback, teman-teman boleh kasih juga. Nanti kita coba implementasi agar package ini bisa lebih keren lagi dan bisa lebih optimal lagi untuk digunakan di projectnya teman-teman. Oke, nah buat teman-teman yang ingin gabung dengan community-nya kita, developer awam baru saja buat Discord, teman-teman boleh join, teman-teman boleh nanti di Discord-nya kita, di situ kita akan coba bahas apa aja seputar Laravel. Teman-teman boleh tanyakan apa aja juga seputar Laravel, nanti kita akan coba bahas sama-sama. Nah, buat teman-teman yang ingin join, teman-teman boleh klik link di kolom description ini, nanti saya lampirkan link untuk join di dalam Discord-nya kita. Oke? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.